Teman-teman, Rainer Budiharto, welcome back to my channel. Teman-teman, saya mau sharing mengenai kekuatan pikiran, mengenai kekuatan harapan. Saya nggak tahu ini harus menyebut kekuatan pikiran atau kekuatan harapan. Mungkin kalau saya pikir lagi, mungkin kekuatan harapan ya. Jadi gini ceritanya, kita harus punya harapan yang kuat. Kita harus punya disiplin, yakin untuk melakukan yang benar kepada diri kita sendiri untuk mencapai cita-cita, keinginan yang ingin kita gapai di masa mendatang. Apapun keadaan kita, teman-teman, apapun kondisi kita saat ini, jangan pernah kita kehilangan harapan. Harapan itu contohnya hidup sukses, masa depan, ingin memiliki sesuatu yang luar biasa, mungkin tidak terduga, mungkin sangat luar biasa. Mungkin kita saya ganti kata-katanya, mungkin wujud keinginan kita itu sungguh besar, yang harus memiliki. Jadi ceritanya waktu itu saya melihat dari dalam rumah, kok bangunan tetangga bagus, megah, dan saya ingin punya rumah bagus, megah seperti demikian. Tapi kan mahal. Tahu, saya masih muda, itu harganya mahal. Uang dari mana? Gambarannya seperti itu, teman-teman. Tapi saya berharap, dan teman-teman kalau berharap itu jangan yang jelek. Jadi jangan yang berharap yang nggak benar. Harapan yang benar aja yang kita jalanin. Oke, lalu seiring perjalanan waktu, saya melihat itu rumah ada rayap. Di kayu-kayunya ada yang rayap, itu kan bahaya kan. Terus kalau malam di atas kamar itu ada bunyi kresek gitu. Bunyi rayap ngegigitin kayu atau ngegrumpel di atas saya, di kayu atas itu. Apa yang harus saya lakukan, teman-teman? Jadi saya beli obat rayap, beli baygon, nyemprot. Apakah hilang? Ternyata rayapnya makin ganas. Ternyata pernah saya ketemu, itu dia punya ini sendiri, sarang rayap besar kayak sarang tawon, teman-teman. Ngeri banget ngeliatnya. Akhirnya saya inisiatif, saya ada tabungan. Lama-lama kok ini strukturnya tuh seperti digerogotin parah tuh, kayunya segala. Saya takut rumah roboh. Itu karena saya lihat yang digerogotin itu struktur. Saya bilang ke keluarga, oke, akhirnya mau renovasi, cuman saya nggak mau tanggung karena biayanya beda-beda dikit nanti nih. Oke, mahal, tapi beda-beda dikitnya itu kalau dibanding hanya nanggung, sayang, mendingan langsung full aja. Yuk, pakai sumber daya yang ada. Jadi daripada bangun kondisinya itu diulang lagi dengan bentuk yang sama lagi, mendingan itu diganti menjadi direnovasi lantai 2. Saya berharap begitu karena saya nggak mau keluar uang, apalagi misalnya keluarga yang lain belum mau membantu saya saat itu kan, dan saya nggak mau itu bentuk lama lagi. Untungnya apa? Seperti itu. Akhirnya karena itu kondisi parah, saya cari itu vendor, saya cari harga ini berapa untuk memperbaiki, untuk renovasi rumah, untuk meningkatkan rumah. Tujuan meningkatkan rumah ya karena kan renovasi kan, tapi kan atasnya itu saya sekalian bangun. Jadi meningkatkan rumah gitu, memperbaiki rumah tapi meningkatkan rumah gitu. Nilainya dinaikin dan merubah bentuk. Saya cari vendor, saya cari kontraktor, saya cari sumber-sumber bahan, saya belajar gambar karena
harus ada IMB kalau merubah bentuk izin mendirikan bangunan. Akhirnya saya hitung, akhirnya ada penyedia, saya ukur luasan berapa, diukur, periksa semua, uang bisa nih bayar. Tapi untuk yang advance, untuk yang lebih lanjut lagi, ada keterbatasan uang. Akhirnya saya bilang ke keluarga, ya udah nanti dicoba, tapi kerjain dulu yang rayapnya ini. Saya waktu itu mau di beton, nah saya langsung ganti beton aja daripada diulang lagi bikin atap. Saya ganti beton. Ini kekuatan pikiran dan doa, teman-teman, berharap sama Tuhan. Udah, terus saya harus gambar, saya ngadep ke kecamatan, kelurahan kecamatan, bilang ya bikin IMB, formatnya demikian gini, kasih lembarannya semua, saya pelajarin. Akhirnya saya mulai gambar sekitar 2,5 bulan, teman-teman, karena kesulitan itu ada bangunan lama yang harus diukur, nggak langsung bangunan baru yang breng panjang lebarnya berapa, enggak. Jadi penyesuaian dengan bangunan real, yang ditambah berapa, penambahannya berapa, bangunan lamanya berapa, itu disatukan dalam gambar. Itu buat lama. Gambarnya selesai, ada kecamatan lagi, bayar IMB, proses berjalan. Saya udah dapat kontraktor murah segala. Akhirnya berjalan-jalan, kekurangan uangnya. Akhirnya anggota keluarga lain ikut membantu untuk, jadi setelah itu dibeton semua yang atas kamar saya, anggota keluarga lain nanti untuk yang bangun kamar, bangun atap paling atas, lantai paling atasnya diatapin lagi. Udah ada keluarga lain yang membantu. Teman-teman, itu kondisi saya keuangan terbatas, teman-teman. Tapi kita punya harapan, punya pikiran, kita berusaha yang benar, berdoa, Tuhan berkatin. Akhirnya progres berjalan lancar. Kira-kira 2 tahun rumah jadi. Kenapa lama? Karena kita hemat-hemat biaya dan ya kita periksa dengan harga yang termurah. Bukannya kita lagi banyak uang yang mau bisa cepet hambur gitu, bukan hambur ya, banyak uang yang asal ya bayar enggak kondisi begitu. Kita uangnya juga, kenapa harus berharap, karena keuangannya nggak lagi berlimpah. Jadi dengan sumber daya yang ada diatur demikian. Dibilang murah enggak, tapi harganya wajar dan ada rezekinya untuk membuka jalan itu. Itu teman-teman yang saya mau bagikan. Jadi kita jangan pernah kehilangan harapan. Saat ini rumah sudah jadi beton, ada atapnya lagi, jadi meningkat, dan itu sama seperti yang saya lihat, yang saya inginkan waktu dahulu itu, yang saya ngelihat kok rumah tetangga bagus, besar, saya pengen seperti itu, dan itu kejadian, teman-teman. Itu yang saya ingin bagikan, teman-teman. Jangan pernah kehilangan harapan, selalu berharap, selalu berdoa, selalu lakukan yang benar. Kita punya cita-cita, lakukan dengan baik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye-bye, teman-teman.